Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kali ini kita sedang berada di kebun, yaitu kebun mentimun. Kalau yang ini satu kebun isinya satu varietas tanaman ya, yaitu tanaman mentimun. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mereview tentang kebun mentimun yang tumpang sari dengan tanaman lain untuk referensi bagi rekan-rekan semua yang ingin mendapatkan hasil cepat dari tanaman mentimun tapi tidak mengganggu tanaman yang lain, yaitu sistem tumpang sari yang pernah saya bikinkan video dari video yang lain. Kalau untuk kesempatan kali ini yaitu yang khusus tanaman mentimun saja dalam satu lahan. Ini dia tanamannya. Jadi kalau untuk satu lahan biasanya kita sudah punya patokan-patokannya sehingga lebih mudah dalam perawatannya dan hasilnya juga dengan keadaan yang bagus bisa maksimal, seperti halnya satu bedengan, besarnya bedengan, jarak antar bedengan ataupun jarak antar tanaman, dan pembuatan ataupun sistem ajirnya. Untuk keterangan itu mungkin teman-teman tinggal lihat di video saya yang lain ya. Sudah pernah saya bagikan video mengenai aturan-aturan ataupun ukuran-ukuran yang biasa kita gunakan dalam menanam mentimun. Atau nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah. Jadi rekan-rekan tinggal klik tentang jarak-jaraknya. Untuk kali ini kita mereview tentang kebun tanaman mentimun yang berumur 44 hari. Jadi ini umur 44 hari ya. Ini kita sudah cukup besar, ini tanamannya tinggi. Ini cukup tinggi. Ini 44 hari kita tanam di lahan ya. Jadi kita kalau yang ini tanamnya tidak dengan perkecambahan, tapi sudah dengan benih yang sudah kita semai. Jadi kita semai dahulu, lalu kita umur semai sekitar 1 minggu, lalu kita tanam di lahan. Ada juga yang kita tanam di lahan itu bentuk perkecambahan atau biji yang sudah kita kecambahkan. Nah, ini tanamannya. Untuk panennya ya, ini sudah kita panen 9 kali. Jadi umur 44 hari di lahan itu, ini sekarang sudah kita panen selama 9 kali ya. Dan ini masih produktif. Ya, kita lihat itu masih ada yang kecil, bahkan masih berbunga. Nah, itu masih ada bunga. Ini masih ada bunga. Ini habis kita rempeli kemarin ya. Ini daun-daun yang sudah tua kita rempeli. Beberapa perawatan juga kita lakukan, penyemprotan fungisida dan pengocoran masih kita lakukan ini supaya hasilnya terus maksimal. Nah, ini kemarin habis kita airi ya, atau kita pengairan.
Itu terlihat becek, masih becek-becek. Ini ternyata nutupnya belum rapat ini air yang masuk, karena ini udah beberapa hari tidak hujan ya, dan tanah mulai kering. Supaya tidak mengganggu perkembangan dan hasilnya tetap bagus, kita harus menjaga kelembaban dan kebutuhan air dari tanaman mentimun ini. Nah, ini masih sangat basah ini, habis kita rendam air atau pengairan. Untuk bagaimana proses pengairannya itu berapa hari dan berapa lama, itu sudah pernah saya bikin video, tapi itu saya keterangannya itu pada waktu saya melakukan penggenangan air itu di yang lahan tumpang sari ya, masih dengan salak itu mentimunnya, kebun mentimunnya tumpang sari dengan salak, kebun salak. Untuk saya lakukan pengairan juga berapa hari, bagaimana pengairannya, jangan sampai terlalu lama, itu sudah saya pernah jelaskan di situ. Kalau yang ini kebun mentimun saja, ini juga kita gunakan ajir dengan sistem segitiga seperti itu, dan kita gunakan tali seperti ini. Kalau yang sistem satu ajir itu beda lagi, dan itu juga pernah saya bikin videonya. Nanti rekan-rekan tinggal klik di link deskripsi bawah ini ya. Nah, ini terlihat sangat banyak ini buahnya. Untuk panennya ya, panen itu kalau saya bisa tiap hari, bisa jadi melihat keadaan, maksudnya melihat keadaan lapangan ataupun keadaan kebun sendiri. Ketika kita lihat kebun itu banyak buah yang siap panen, kita lakukan panen. Ketika belum begitu banyak, kita lakukan besoknya. Jadi bisa setiap hari, bisa sehari sekali, bisa 2 hari sekali. Jadi kalau mentimun kan kadang sangat cepat sekali ya. Nah, ketika seperti ini yang umur ini itu banyak sekali nih bebarengannya. Jadi bisa pada masa ketemu yang masa ini, rentetan yang ini bisa tiap hari panen. Tapi bisa juga yang rentetan yang bawahnya itu bisa 2 hari sekali panen. Jadi kita sebagai petani mungkin harus sering-sering nengok ke kebun ya, agar perkembangan kebun bisa kita lihat dan bisa menentukan kapan kita panennya. Karena kalau mentimun, kalau kita panennya terlalu lama, itu dia akan tua, dan ketika tua, buahnya tua itu tidak, ya harganya beda lah. Jadi di tempat kita jual ataupun pelelangan itu nanti kualitasnya berbeda, sehingga mendapatkan hasil harga yang berbeda. Itu salah satu keunggulan ketika kita sering nengok kebun ya. Dan juga kita bisa melihat apakah ada penyakit atau tidak. Misalnya ini kan udah batangnya, daunnya udah tua, nah itu kita potongin. Nah, ini kita potongin, ini belum sempat kita ambil ya, harusnya ini kan kita ambil, kita buang, jangan sampai ada di sini yang bekas potongan ini, terutama yang tua-tua ini, karena bisa memicu munculnya jamur pada daun, dan bisa mempengaruhi yang masih tumbuh seperti ini. Dan kita juga bisa cek apakah ada ulat atau hama-hama lainnya, dan kita lakukan penanganan. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat kebun buah timun. Silahkan simak video-video mengenai pertanian ataupun mengenai hal-hal yang lain di channel YouTube Ismantor Info. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantor Info. Terima kasih.